Terus Kita semua tarik tarik.
berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara.
Shalom. Puji nama Tuhan, di kesempatan yang bersyukur dan berbahagia dalam ibadah syukur memperingati hari kelahiran Republik Indonesia tahun 2021, genap 76 tahun, dan kita akan mengadakan syukur lewat ibadah, dan kami yang bertugas di rumah gereja menyampaikan selamat bergabung lewat ibadah live streaming yang diadakan saat ini di rumah gereja, baik semua kelompok pelayanan yang ada dan semua jemaat yang ada. Dan kiranya ibadah kita pada saat ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Jemaat diundang berdiri. Sesungguhnya kemerdekaan kita bukanlah hadiah dari penjajah, tetapi kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan melalui perjuangan para pahlawan bangsa. Karena itu kami berhimpun dan bersekutu pada saat ini, menyatakan syukur kami, menyatu dalam sembah dan sujud kepadamu. Oleh karena kuasa, anugerah, kehendak dan rancangan-Mu yang memberikan kemerdekaan kepada kami dan yang telah memampukan kami bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan. Saat ini, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita sedang merayakan HUT hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan kita. Perayaan ini mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih Tuhan yang telah menuntun dan memberkati bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, mensyukuri kasih Tuhan ini, maka marilah kita beribadah kepada Tuhan. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Mendengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, menggemarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah syukur perayaan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia pada saat ini, ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan
sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapa-Ku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Tangan kananmu, Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia cemar. Seringkali berilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, umatlah dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya, sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, tema ibadah kita saat ini adalah hidup karena iman, melahirkan ucapan syukur. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan berilah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap
setia. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan bagi kita sekalian. Mazmur 32 ayat 1a berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dalam lautan yang kelam." Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Marilah kita berdoa untuk menyiapkan hati mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami menikmati sukacita di hari bahagia ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan bangsa ini, membawa kami pada pengakuan Tuhan hebat, Tuhan baik bagi kehidupan umat-Mu, walau dalam berbagai pergumulan dan dalam berbagai persoalan penderitaan yang terjadi. Kami rindu ya Tuhan, dalam perenungan bersama seputaran firman-Mu, dalam persekutuan ibadah hari ulang tahun KGPM yang ke-70, hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 ini, bersama dengan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM Sentrum Kawangkoan, kelompok pelayanan 1 sampai 17. Rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami setiap kehendak firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab sesuai dengan firman hidup yang diterbitkan oleh pucuk pimpinan Majelis Gembala. Saya mengajak kepada kita pertama membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 31. Biro FHK sudah mengirimkan untuk bacaan Alkitab di HUT NKRI yang ke-76 tahun ini, Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 31. Dan saya juga mengajak kepada kita untuk membaca dalam
Bacaan Alkitab kelompok pelayanan di minggu berjalan ini, Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita melihat bagian pertama Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 31. Saya akan baca bagian ini. Karena iman maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa, setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bacaan kedua dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3 berkata, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan mata air keselamatan. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Terimalah pekik kemerdekaan kita. Merdeka! 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 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia boleh bersukacita di hari ini. Kita boleh menikmati segala yang baik dan teramat baik di dalam bangsa ini, walaupun sebetulnya harus disadari ada begitu banyak pergumulan yang sedang dan sementara dihadapi oleh bangsa kita. Kita bersyukur informasi beberapa orang mengirimkan di media sosial, beberapa tenaga-tenaga kesehatan juga mereka mengabadikan itu lewat video. Biasanya pasien-pasien COVID-19 memenuhi seluruh ruangan rumah sakit. Tetapi ketika tiba di 17 Agustus, kita melihat video itu, banyak sal-sal yang kosong. Apakah itu? Tanda di mana semua doa kita di tengah-tengah pergumulan bangsa ini. Tapi juga kita bersyukur sebab di balik sebuah pergumulan bangsa ini
Hari ini kita juga boleh melaksanakan dan mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Semoga jemaat ikuti di rumah masing-masing. Hormat bendera bukan hanya sebatas simbol saja, tapi bagaimana kita melihat ada sebuah kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi di bangsa kita. Malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diberi tema hidup karena iman, melahirkan ucapan syukur. Hidup karena iman berbicara tentang kehidupan yang tanpa iman, ibaratnya tanpa kita bernafas. Iman ternyata adalah sebuah sikap pengakuan atas diri dan Tuhan yang satu-satunya yang hebat, diri yang terbatas dan tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau definisi iman dalam kitab Ibrani mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita baca di ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman. Lalu ketika penulis Ibrani menuliskan tentang tokoh-tokoh yang hidup dalam iman, maka di pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40 ini kita menemukan banyak hal tentang hidup di dalam iman atau hidup karena iman. Tapi kita akan melihat sesuai dengan ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Ada 4 tokoh di sana yang disebutkan. Pertama, orang tua Musa, kedua Musa, ketiga orang Israel atau umat Israel, dan yang keempat Rahab. Keempat tokoh ini mewakili tentang iman mereka. Bagaimana penulis Ibrani menggambarkan tentang kehidupan mereka yang hanya karena iman. Dimulai dari sebuah ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun ketika bangsa Israel sudah terlihat begitu banyak memenuhi Mesir. Maka mereka diperintahkan untuk membunuh anak-anak laki-laki di bawah atau anak-anak balita di bawah 5 tahun. Mereka membuat sebuah pengumuman di seluruh Mesir. Dan orang tua Musa, mereka percaya ketika bukan hanya sekedar melihat elok rupanya, tapi mereka juga mencintai anaknya itu, tapi mereka percaya pasti suatu saat dia akan dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga dengan Musa ketika dia besar, diadopsi oleh putri Firaun. Dia juga menolak disebut sebagai anak Firaun. Dia membela rasa nasionalis dari Musa. Dia pun tidak tega melihat orang-orang Mesir yang memukul dan membunuh orang-orang Israel. Maka dia pun melakukan pembelaan dan akhirnya dia lari ke Midian. Demikian juga orang-orang atau umat-umat Israel dalam perjalanan mereka. Mereka berjalan dalam pimpinan Tuhan. Dalam iman, Musa juga mengatakan berjalanlah di laut Teberau itu. Sebab Allah menunjukkan segala kedahsyatan kuasanya. Terbelahlah laut itu. Demikian juga ketika Rahab yang disebut sebagai perempuan yang tidak baik atau perempuan sundal, yang menyembunyikan pengintai-pengintai orang Israel ketika mereka akan memasuki negeri Kanaan. Maka itu bagian dari disebut sebagai sikap hidupnya atau diperhitungkan imannya. Saudara-saudara, sikap iman ini bagaimana mereka menunjukkan
Iman yang bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga ada sebuah tindakan ketaatan di dalamnya. Iman yang melahirkan percaya dan taat, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dengan demikian, iman itulah yang juga dirasakan, dinikmati oleh Yesaya dalam kehidupannya. Kita dihentar dalam perenungan beberapa minggu berjalan ini. Di minggu berjalan ini tentang kitab Yesaya, tetapi di pasal 12 adalah puncak di mana Yesaya mengungkapkan ungkapan syukurnya. Dan dalam imannya dia mengakui tentang Tuhan yang bukan hanya sekedar murka. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Allah atau Tuhan marah, tapi juga ternyata dia penuh kasih. Dalam iman dan kesadaran iman itu melahirkan ucapan syukur. Ketika Yesaya mengungkapkan, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bukankah ini pengakuan iman yang melahirkan syukur dari seorang Nabi Yesaya? Dan syukur itu dia ungkapkan, Tuhan begitu hebat dan sempurna dalam segala kasih dan kuasanya. Saudara-saudara, dalam momentum syukur ini saya hendak menyampaikan beberapa hal. Belajar dari bagian firman Tuhan ini, yaitu orang yang beriman adalah orang yang tak pernah melihat keburukan dalam penderitaan, tetapi selalu melihat kebaikan di balik penderitaan. Orang yang beriman adalah orang yang selalu taat tanpa ada perbantahan dan pengeluhan. Orang yang beriman tetap percaya bahwa hari esok jauh lebih baik dari hari kemarin. Inilah juga yang menjadi keyakinan kita. Orang yang beriman akan berkata bahwa pergumulan, penderitaan, kesusahan hari ini tidak akan seperti hari besok. Karena itu Indonesia mengambil tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Karena melihat di balik sebuah pergumulan, keburukan dalam hidup, ada sebuah pertumbuhan, perkembangan, tapi juga tetap tangguh, survive di dalam Tuhan. Orang yang beriman akan tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun. Orang beriman adalah orang yang mengakui bahwa kemerdekaan ini bukan hanya karena nilai-nilai luhur bangsa, bukan hanya perjuangan-perjuangan bangsa, tetapi karena rahmat Allah yang maha kuasa. Saya membaca di Undang-Undang Dasar di alinea ketiga. Itu adalah bagian dari pengakuan iman. DP bunyi seperti ini. Undang-Undang Dasar kita di alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaan. Kalimat ini dimulai dari atas rahmat Allah yang maha kuasa. Selalu mengakui dimulai atau karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu kita akan berefleksi merenungkan tentang kehidupan.
Jangan bilang saya orang beriman, tapi selalu hidup pesimis. Orang beriman harus sebetulnya optimis, selalu bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya pada waktu diberkati, tapi mengalami berbagai pergumulan dan tantangan. Suatu saat, seorang anak berkata kepada papanya, "Pa, bagaimana suatu iman?" Lalu papanya menjelaskan, oh iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. DP anak cuma tagah-hagah. Maksudnya apa itu Pak? Kita tidak mengerti. Lalu DP papa bilang begini, coba sekarang ngana naik di atas meja, kau ngana lebih tinggi dari meja, kau ngana lompat. Aduh Pak, kita takut kau patah, lompat Jo. Percaya Papa, ikut Jo apa yang Papa bilang. Lalu anak itu pun melakukan seperti apa yang papanya perintahkan. Dia melompat dan DP papa polo atau davo gitu kan. Apakah terjadi apa-apa? Tidak. Kok DP papa bilang begini, selamat Ngana? Ya selamat Pak, itu tuh iman. Ngana percaya bahwa papa akan menggendongmu, papa akan menangkapmu, dan karena kamu taat apa yang papa bilang padamu. Itu tuh iman. Bukan sama dengan seorang anak ketika dia datang seorang anak ketika dia bawa DP mama seorang buta dan dibawalah orang tuanya itu di podium untuk didoakan. Tak heran-heran tuh pendeta. Tuh seorang yang memimpin KKR. Ibu ini kan buta. Wah, hebat luar biasa Kang, ibu boleh sampai di sini. Lalu ibu bilang, ya karena iman dah bawah. Karena iman dah tuntun. Waduh tuh pendeta bilang, hebat luar biasa ibu iman. Iman memang luar biasa. Ibu harus bersyukur punya iman yang demikian. Sebab itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kontu ibu bilang, man. Bukan main ngana man. Ternyata ngana hebat kau luar biasa Kang. Ngana bilang pemama. Ternyata kau DP anak DP nama iman. Bukan iman itu Kang. Mari berefleksi, merenungkan. Hidup karena iman melahirkan syukur. Apa yang saya sampaikan tadi menjadi perenungan. Semua karena rahmat Allah, kebaikan Allah atas hidup kita. Selamat menikmati syukur di momentum HUT kemerdekaan RI, Republik Indonesia yang ke-76. Sekali lagi, mari kita sampaikan merdeka, merdeka, merdeka. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Persembahan syukur. Mensyukuri kasih karunia Tuhan yang melimpah bagi kita, maka marilah kita memberikan persembahan syukur
dengan sukacita iman. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah padi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syukur. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan saat ini, termasuk terinformasi ada jemaat kita yang sedang dan sementara isolasi mandiri di rumah, baik di rumah sakit tapi juga di rumah masing-masing. Keluarga atau Penatua Dr. Andes Hengki Mandang yang sedang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Budi Setia Langoan, Ibu Olivia Asa Binontoan sementara juga isolasi, Bapak Stanley Masengi dan keluarga yang juga sementara isolasi mandiri. Tapi juga ada beberapa saudara-saudara kita terus topang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur 76 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia menikmati kemerdekaan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan atas perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh kebangsaan yang meraih kemerdekaan ini bukanlah dengan mudah mempertaruhkan nyawa bagi kemerdekaan ini. 76 tahun dilewati dengan berbagai dinamika kebangsaan. Ada begitu banyak pergumulan demi pergumulan bangsa. Tetapi dalam iman, kami ada dalam pengakuan bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja bagi bangsa ini. Allah turut campur tangan atas pemerintah kami. Sehingga dengan berbagai pergumulan demi pergumulan bangsa, termasuk COVID-19 yang sedang dan sementara melanda, tidak menggoyahkan iman, tetapi semakin tangguh, kokoh, bertumbuh, meraih hari esok dalam keyakinan bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman yang telah kami baca kiranya semakin menguatkan kami, semakin meneguhkan kami, tidak hanya sebatas berdiam diri saja
tetapi ada tindakan-tindakan iman. Kami pun taat atas setiap perintah-perintah Tuhan melalui himbauan-himbauan pemerintah dalam rangka menjaga jarak dan mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya. Tuhan, berkatilah kami. Ajarlah kami sebagai orang-orang yang beriman, yang terus menikmati segala kebaikan Tuhan, manakala kami membangun kehidupan berbangsa bernegara dengan tetap bersatu, bergandengan tangan, tetap saling mengasihi, saling mencintai, saling membangun satu dengan yang lainnya. Diberkatilah bangsa kami, diberkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintah. Diberkati pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajarannya. Diberkatilah pemerintah Kabupaten Minahasa. Diberkatilah pemerintah Kecamatan Kawangkoan Raya sampai di tingkat desa dan lingkungan kelurahan. Diberkatilah upaya-upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya walau di tengah wabah COVID-19. Semua upaya kerja, strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan saudara-saudara kami sebagai pahlawan-pahlawan bangsa yang memberi diri dalam berbagai tanggung jawab. TNI, Polri, dan semua jajarannya, tapi juga wakil-wakil rakyat diberkati. Demikian pahlawan-pahlawan kesehatan, para tenaga-tenaga kesehatan, dokter, perawat, tenaga-tenaga medis yang ada Tuhan pakai dan berkati, Tuhan lindungi dalam rangka untuk memberi pelayanan terbaik bagi seluruh pasien yang sedang mengalami terpapar COVID-19. Tuhan memberkati bagi seluruh pahlawan-pahlawan bangsa dalam berbagai profesi yang ada. Tuhan perhitungkan dan menjadikan inspirasi di tengah-tengah kemerdekaan bangsa ini. Diberkatilah kehidupan gerejamu, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, yang juga merupakan gereja perjuangan, gereja nasionalisme. Engkau memberkati pucuk pimpinan majelis gembala, wilayah-wilayah sidang-sidang. Demikian diberkatilah KGPM Sidang Sentrum Kawangkoan. Diberkatilah kami sekalian yang melayani. Diberkatilah badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang. Diberkatilah pimpinan kelompok pelayanan 1 sampai 17, pimpinan komisi, aparat, sektor-sektor pelayanan, unit-unit pelayanan. Diberkati kami sekalian yang melayanimu, baik P1, P2, P3, pemain musik pro kantor, tim multimedia yang memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan. Tuhan berkati jaringan-jaringan TV kabel, keluarga Umbas Pinontoan, jaringan kasih, keluarga laluan Rembet, L3K TV. Diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah segenap kehidupan bangsa, negara, gereja-gereja di dalamnya tetap ada dalam persatuan, semangat oikumenis seperti doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Demikian kami bergumul dalam jemaatmu. Ada beberapa jemaat yang harus diisolasi mandiri, baik diisolasi di Rumah Sakit Penatua Dr. Andes Hengki Mandang. Tuhan kuatkan, teguhkan imannya, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati para dokter, tenaga medis, perawat yang menemani.
Diberkati keluarga Asa Pinontoan, Ibu Olivia bersama keluarganya. Diberkatilah Bapak Stanley Masengi bersama dengan keluarganya yang juga sedang dan sementara isolasi. Bahkan keluarga-keluarga yang lain Tuhan berkati, yang mengalami sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kehidupan kami semua di malam ini, esok dan seterusnya. Hanya kepada Allah yang adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber ucapan syukur, kami mau melangkah dalam iman, percaya dan percayakan hidup kepada Tuhan, bahwa dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar sekalipun. Ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mendengarkan ada sambutan-sambutan dari Badan Pimpinan Sidang. Shalom, terimalah salam KGPM dan Pekikan Merdeka. Merdeka! 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 Yang saya hormati kasihi Kadem kita di ibadah syukur memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Gembala Parman Manderos. Yang saya hormati kasihi Ketua Pimpinan Majelis Sidang KGPM Sentrum Kaungkuan, Ibu Gembala Feralian Siotang Magister Teologi, teman-teman pelayan, kantoria, dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah syukur ini, baik dari rumah maupun di tempat di mana berada, yang bisa menjangkau kegiatan pelaksanaan ibadah syukur ini. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur bahwa ketika bangsa kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 dalam suasana, dalam tanda kutip, kita dijajah oleh pandemi COVID-19, tetapi kita sebagai warga gereja, sebagai umat percaya, kita tidak terjebak pada ketakutan, tetapi dalam semangat kebersamaan kita tetap melaksanakan kegiatan peribadatan. Karena itu, refleksi dari pandemi ini ternyata kita diajarkan bahwa peribadatan tidak sekedar dilihat pada berapa banyak jumlah jemaat yang hadir dalam setiap kegiatan peribadatan, tetapi dilihat pada sebagaimana kualitas iman ketika kita menyembah Tuhan dalam kegiatan peribadatan di tempat kita, di rumah kita, di tempat dimanapun kita berada. Di situ kita akan diajarkan bahwa keberimanan kita kepada Tuhan dilihat daripada apakah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak dilihat pada kegiatan-kegiatan seremoni yang selama ini kita laksanakan. Itulah yang menjadi refleksi kita di peringatan syukur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan sebagai warga gereja, warga KGPM, peristiwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas juga dari semangat kemerdekaan KGPM yang secara kehidupan keberagamaan KGPM sudah menyatakan merdeka pada tanggal 29 Oktober 1933. Dan kemerdekaan dalam kita merefleksikan karya Tuhan bagi umat manusia itu semakin kuat lagi ketika bangsa Indonesia menyatakan merdeka dari penjajahan. Dalam kehidupan tatanan pemerintahan, kehidupan sosial
ekonomi, politik, kita telah merdeka, dan dalam kehidupan keberagaman KGPM sudah merdeka sejak kita menyatakan diri keluar dari Indeseker atau gereja negara, gereja yang dibentuk oleh penjajah Belanda untuk bagaimana dijadikan sarana untuk menanamkan kekuasaannya di Minahasa khususnya dan di bumi Indonesia. Dalam semangat itulah kami Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, walaupun kita dalam pertemuan sangat terbatas karena harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi kami bersyukur berterima kasih kita bisa mengikuti kegiatan peribadatan dengan baik, dan nanti mungkin akan ada evaluasi pelayanan dari majelis sidang, pimpinan majelis sidang tentang bagaimana efektivitas pelayanan yang dilaksanakan secara daring seperti ini. Dan ini yang akan menjadi catatan bagi kita di saat bangsa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Kita juga masih harus terus juga memikirkan untuk memerdekakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mungkin yang disampaikan dalam doa syafaat tadi, mungkin dijajah karena pandemi COVID-19, baik yang terpapar atau yang masuk dalam KERT dan lain sebagainya. Sebagai warga gereja, kami berterima kasih kepada warga KGPM yang secara spontan langsung menyatakan simpati dan empati dengan memberikan bantuan, menopang para keluarga yang terpapar dengan COVID-19. Dan itu adalah wujud kebersamaan kita sebagai warga gereja. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ketika kita merayakan perayaan syukur, ibadah syukur ini. Memang KGPM sudah ada surat sebagaimana yang disampaikan, bahwa surat dari pucuk pimpinan mengatakan bahwa dalam rangka 17 Agustus ini di setiap sidang melaksanakan ibadah syukur, dan KGPM Sentrum Kawangkuan melaksanakan ibadah syukur pada malam hari ini dirangkaikan dengan kegiatan ibadah kelompok pelayanan. Terima kasih kepada PMS yang sudah mengatur dengan baik. Secara khusus juga teman-teman multimedia yang telah bekerja keras sehingga semua pelayanan bisa berjalan dengan baik, kantoria, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan peribadatan ini yang sudah hampir 3 minggu. Ya, 3 minggu kita melaksanakan secara daring, tetapi itu tidak mengurangi makna dari keberimanan kita kepada Tuhan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Jemaat diundang berdiri. Perjuangan mengisi kemerdekaan belumlah usai. Di depan kita terbentang jalan yang masih panjang dan syarat tantangan untuk kita lalui bersama. Karena itu dalam semangat kebersamaan yang dilandasi dengan cinta tanah air, marilah kita berjuang mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh di tengah ancaman pandemik COVID-19. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, anugerah dan berkat dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dan dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai kita keluarga besar bangsa Indonesia, sekarang dan selama-lamanya.
Jemaat silakan duduk bersaat teduh. Atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, bahkan kami sekalian yang bertugas di malam hari ini, menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! 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 Salam sehat! Shalom!